kaum milenial perempuan Aupa Zezara Dianjani, daftar Bacalek Partai Demokrat untuk daerah pemilihan 1 Tawang, Cideung, dan Bungursari. Atau di kumisan oke. Untuk Bacalek di Dapil 1 Cihideung, Tawang, dan Bungursari sudah kami terima di Bapilu, perwakilan juga dari Serikandi bersama semua Serikandi semua yang mengantar. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Eva ini nanti ini aja simbolis. Sekarang Ibu daftar ke selaku Bacalek Dapil 1 ya, selaku kaum milenial dari perempuan Partai Demokrat. Kenapa Bu ingin mendaftarkan diri sebagai Bacalek Dapil 1? Yang pertama karena saya menguasai di Dapil 1 ya. Saya kan tinggal juga di Dapil 1 itu Tawang. Terus kenapa saya ingin Bacalek, karena saya melihat banyak anak muda yang harus maju, jadi kita juga bisa mendapatkan point of view daripada remaja-remaja saat ini untuk masalah politik. Karena kan dulu identiknya kalau politik itu yang sudah tua-tua gitu ya Pak. Sekarang saya ingin mendobrak gitu, bahwa politik juga bisa dilakukan oleh kaum milenial. Kenapa Bu mendaftar ke Partai Demokrat gitu Bu? Ada gimana? Ada chemistry-nya gimana? Yang pertama saya melihat AHY-nya ya, dia kan masih muda juga ya Pak, dan memiliki jiwa muda. Jadi saya juga tertarik untuk masuk Demokrat itu karena track record Demokrat yang kita bisa lihat baik dari sebelum-sebelumnya, sehingga itu yang menjadi latar belakang saya mengapa saya ingin masuk ke Demokrat. Begitu. Baik Bu, harapannya Bu nanti kalau Ibu ditakdirkan menjadi anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Demokrat, pengennya seperti apa? Harapannya sih saya ingin memberi kontribusi yang baik bagi masyarakat semua, dan terutama bagi partai saya yaitu Demokrat. Ada harapan ke depannya Bu kepada seluruh Partai Demokrat yang ada di Dapil 1 seperti apa Bu nanti ke depan? Semoga mereka bisa melebarkan sayap Demokrat lebih lebar lagi dan lebih luas lagi. Baik. Di Dapil 1 kan perang bintang gitu Bu, dari partai yang lain juga ada gitu kan Bu. Gimana Bu, apakah tidak merasa was-was, apakah gimana gitu Bu? Harus percaya diri sih ya Pak sebetulnya, jadi saya juga berdoa semoga insya Allah Pak, sekarang kan ada pendaftaran Bacalek khusus dari kaum milenial perempuan dari Serikandi Partai Demokrat gitu kan. Tanggapan dari Pak Sekum gimana Pak melihatnya? Alhamdulillah pada hari ini ada yang mendaftar dari kaum milenial khususnya dari Serikandi. Tentunya ini sebuah kebahagiaan untuk Partai Demokrat tentunya. Ini menandakan bahwa Partai Demokrat sudah siap dan bisa direpresentatifkan dengan kehadiran milenial di Demokrat hari ini. Apakah Partai Demokrat sudah mewakili 30%? Apakah tidak Pak? Melihat keaktifan dan juga keberadaan di pengurus DPC Partai Demokrat hari ini, memang kita 40% itu dipenuhi oleh unsur perempuan. Artinya ini sudah mengindikasikan bahwa untuk pencalegan pun ini berbanding lurus dengan kesiapan kita untuk memenuhi sebagaimana aturan main atau regulasi di KPU. Jadi artinya Partai Demokrat siap keterwakilan perempuan 30% di setiap dapilnya. Kenapa Pak Bacalek sendiri yang ingin daftar dan belum daftar gitu Pak? Saya kira ini juga perlu persiapan di para serikandi ini dari unsur perempuan.
Karena pada intinya tentu para perempuan ini ada satu faktor yang harus izin ke suaminya sebagai decision maker tentunya. Dan mudah-mudahan dengan merasionalisasikan kepentingan politik, para unsur perempuan ini segera untuk mendaftarkan. Karena Demokrat juga tentunya harus segera biar teman-teman Bapilu dan tim penjaringan bisa menganalisa dan mengkaji berkenaan dengan ketersediaan bacalek di Partai Demokrat. Begini yang terakhir Pak, harapan kedepannya kepada para bacalek sendiri seperti apa? Harapan kami tentunya dari Partai Demokrat, khususnya dari DPC, saya berharap semua bakal calon anggota legislatif dari Partai Demokrat semuanya bergerak dan berjuang bersama-sama, berupaya bagaimana kita membesarkan Partai Demokrat dan mengembalikan kejayaan Partai Demokrat sebagaimana pernah kita berjaya di Kota Tasikmalaya. Insya Allah kita akan mengulang kembali itu dengan indikasi kehadiran teman-teman Sri Kandi pada hari ini. Ya. Kepada Sri Kandi Demokrat, saya berharap jumlah pemilih perempuan di Kota Tasikmalaya itu luar biasa banyak. Jadi kepada sahabat-sahabat Sri Kandi Demokrat, manfaatkan ruang ini, raih suara perempuan di Kota Tasikmalaya, karena yang mengerti tentang perempuan adalah perempuan. Mudah-mudahan Sri Kandi Demokrat nanti berada di dewan yang bisa mewakili atau merepresentasikan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan para perempuan. Kami dari Partai Demokrat ingin semua dapil ini terpenuhi, ya, ingin terpenuhi dari semua dapil, jangan sampai ada yang kurang calegnya. Kebetulan karena di sini saya di DPC sebagai kepala Bapilu dan juga termasuk dari Sri Kandi, kebetulan wakil ketua Sri Kandi juga, kita sangat bahagia hari ini karena beliau dengan kondisi yang sudah matang, alhamdulillah wakil dari Sri Kandi sudah bisa untuk mendaftar gitu Pak. Kita mudah-mudahan ini Bu Aufa ini bisa jadi representasi dari sosok perempuan Demokrat di Kota Tasik, karena harapan saya yang duduk di kursi legislatif nanti itu juga sama 30%. Jadi bukan hanya calonnya saja yang 30%. Kalau calon mungkin bisa diusahakan gitu ya Pak untuk memenuhi kuota saja, tapi harapan kami Neng Aufa ini nanti bakal menjadi salah satu calon legislatif yang jadi dan juga bisa menyuarakan aspirasi dari kaum perempuan, karena keterlibatan perempuan di dalam politik itu sangat-sangat minim. Meskipun ada, tapi apabila dibandingkan dengan keterlibatan laki-laki sangat jauh sekali gitu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya beliau juga bisa terpilih jadi anggota dewan dan nanti bisa yaitu tadi bisa puan untuk bisa terjun di ranah politik. Karena apa? Dari sisi perempuan itu paling tinggi empati dan simpatinya, dan mudah-mudahan bisa berkontribusi dalam menyumbangkan suara politiknya, hak politiknya khususnya di Kota Tasik. Itu saja. Dadang Suhendar, TAS Media TV melaporkan.